Nah, halo semuanya. Jadi kemarin banyak banget yang request cara kultur kutir itu seperti apa. Jadi hari ini saya mau mempraktekkan gimana caranya buat kultur kutu air. Jadi step pertama itu kita harus menyiapkan barang-barang ini dulu. Jadi ini pertama ada dedak atau bisa disebut katul ya, kayak ini. Terus ini namanya pupuk NPK. Ini urea. Ini urea ya. Terus ada air biasa, air putih, air sumur sama botol bekas dan E4, kemudian molase. Nah, jadi ini step pertama itu kita campurkan dulu. Kita istilahnya sebenarnya kita tuh buat pakan kutir tersebut. Jadi kita buat media kutir supaya nanti kutu air tersebut bisa berkembang biak, dikarenakan makan dari yang kita buat ini. Jadi kita adalah gini, kita tuh buat klorela namanya. Klorela itu pakan alami bagi kutu air. Nah, step pertamanya itu kita campurkan. Jadi ini bahan-bahan di depan saya ini kita campur di dalam air mineral air sumur ini dengan takaran pakai sendok kayak gini. Sendok ini satu takar. Jadi bisa bebas pilih salah satu dulu. Ini kita pakai urea segini, masukkan, kemudian dedak masukkan. Terus bentar. Nah, karena tangan saya cuma satu, jadi tadi tangan saya cuma satu. Karena saya cuma sendiri, jadi tadi tak pause buat tak masukin satu-satu. Jadi semuanya rata, ini satu sendok. Terus diaduk sampai merata. Nah, ini sembari menunggu nanti semuanya tercampur rata, kita harus menyiapkan wadah media buat nanti kita tempatkan air klorelanya, yaitu dengan ember seperti ini. Ini ember biasanya beli di pinggir jalan itu 20 ribuan. Kita siapkan air 60% dari ini. Jadi ini diisi 60%. Nah, setelah terisi 60%, kira-kira segini ya. Dari kedalaman airnya tuh segini. Ini kita bisa langsung masukkan ini yang tadi udah kita campur ke sini bisa, atau bisa juga ditambahkan dulu air klorelanya, starter klorela. Nah, starter klorela itu kita bisa pakai dari air bekas lele, bisa juga nanti air bekas ikan apa gitu, ikan nila, ikan tombro, ikan gramai itu juga bisa. Tapi sebaiknya ini ya, ketika nanti airnya masuk sini harus disaring terlebih dahulu kalau pakai air bekas itu, karena kan banyak kotoran-kotoran yang masuk juga nanti. Kalau saya itu pakai udah pernah buat kayak gitu, sekarang udah jadi klorelanya. Jadi saya mau masukkan bibit klorelanya ke sini. Nah, ini adalah bibit klorela yang udah matang. Hijaunya tuh kayak hijau pekat sampai hampir ke hitam-hitaman ya. Ini ya sebenarnya nanti kita buat kultur kutu air tuh yang air yang udah kayak gini, istilahnya udah matang. Nah, ini kita bisa perbanyak juga dengan pupuk tadi. Ini kita pakai sampai kira-kira 3 gayung ya. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Nih belum apa-apa, dia udah hijau ya, cuman nggak kental. Kita masukkan lagi 1 gayung. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin pupuk yang ini tadi, kita masukin ke sini.
Cara memasukkannya jangan semuanya, jangan seampas-ampasnya. Kita pakai jaring kutu air bisa, pakai jaring yang besar itu juga bisa. Yang penting jangan sampai ampas-ampasnya ini ikut masuk ke sini. Apalagi ampas jedaknya ini ya. Soalnya nanti bisa menimbulkan ulat-ulat kecil-kecil gitu, kayak uset. Kalau saya di daerah saya tuh nyebutnya uset. Jadi harus steril dari ampasnya ini. Begitu. Ini coba saya tuangkan ya. Nah, ini setelah dimasukkan tadi pupuknya kan, jadi warnanya tuh agak bukan hijau ya, agak kecoklat-coklatan gitu. Nah, ini kita nggak bisa langsung taruh starter ke sini. Starter kutir tuh nggak bisa. Kita harus nunggu matang. Bener-bener air ini jadi hijau pekat kayak yang saya perlihatkan tadi. Kayak hijaunya itu agak hijau kehitam-hitaman, itu baru bisa kita taruh kutu air. Kita taruh starter. Nah, cara biar supaya cepat matang, ini harus kena terik matahari selama, ya tergantung karena cuaca di tempat saya itu lagi sering hujan, jadi biasanya 4-5 hari itu baru matang. Tapi kalau panas terus itu biasanya 2-3 hari udah matang kayak gitu. Matang tuh, istilah matang tuh ya tadi, dia hijaunya tuh kental gitu. Nah, itu udah siap posisi dikasih kutu air. Nanti setelah dituangkan starter itu biasanya 2-3 hari itu udah meledak banyak banget kutu airnya. Kuncinya ini adalah panas dan jangan sampai kena hujan. Karena hujan itu kan mengandung zat asam ya, jadi dia susah buat kembangin si chlorella ini. Chlorella ini sebenarnya tuh alga hijau, kayak tanaman ya, sama aja kita tuh nanam tanaman tapi di air gitu, menurut saya sih. Nah, syarat biar cepat hijau juga, kita tiap hari minimal tuh ini aduk 1 kali lah, sehari itu 1 kali minimal. Itu jadi tipsnya cuma kayak gitu, simple. Tapi ya itu, kita cuma mengandalkan panas matahari. Saya kasih contoh yang udah mateng ya, chlorella yang udah mateng tadi. Nah, nih chlorella yang udah mateng, dia hijaunya tuh pekat, beda sama yang baru kita buat tadi ya. Ini yang udah siap dikasih starter kutu air. Saya juga buat yang baru posisi 1 hari. Nih, dia 1 hari baru segini, belum pekat banget. Mungkin ini 2 hari lagi. Cuacanya juga lagi enak sih, enak panas ini, jadi dia cepat matang. Yang kutu airnya jadi juga ada, cuman kalau siang-siang tuh nggak kelihatan. Nanti kalau kita yang posisi udah hijau tadi, yang udah matang dikasih kutu air, dia tuh lama-lama jadi warnanya coklat kayak gini, karena dia dimakan sama kutu airnya. Ini kalau siang nggak kelihatan ya, kalau malam di sentri gitu banyak. Ini misal contoh ini nggak ada ya, di dalam itu banyak kutu airnya tuh, loh kan, banyak kan. Ini di sini juga ya, ini nggak ada, di dalam banyak nih, banyak kayak gini. Kalau malam tuh muncul banyak banget. Cuman kalau siang gini dia sembunyi, nggak tahu sembunyi ngapain. Makan mungkin bisa. Ini ada ya. Ini bisa dipanen tiap hari, asal kita manennya itu nggak 100% diambil semua. Jadi setiap kali dia muncul naik ke permukaan tuh pagi sama sorean sebelum maghrib gitulah. Gitu. Jadi dipanen jangan langsung 100% semua, 60% aja lah. Biar nanti yang 40% nanti itu berkembang lagi. Kutu air tuh biasanya 12 jam dia makan, 12 jam dia mecah. Kayak gitu sih kayaknya ya. Ya cukup sekian ya tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman masih bingung bisa tanya-tanya saya lewat WhatsApp atau di komentar, nanti saya balas. Terima kasih.